Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Safinah Zahra dari Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, di sini saya akan membacakan hasil resum 4 materi Prophetic Leadership tentang 4 Khulafaur Rasyidin, tentang 4 Khalifah Rasyidin, yaitu dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, komunitas Muslim itu memasuki era baru, di mana era itu di bawah kepemimpinan para sahabat Nabi yang dikenal dengan 4 Khalifah Rasyidin. Nah, masing-masing khalifah itu memiliki gaya kepemimpinan dan pencapaian yang unik yang berkontribusi pada perkembangan dan konsolidasi Islam di awal masa. Oke, kita masuk ke khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini tergolong singkat namun krusial. Beliau itu fokus pada beberapa hal penting yang mana saya akan menyebutkan. Yang pertama adalah konsolidasi internal. Konsolidasi internal ini menyatukan umat Islam yang masih berduka atas wafatnya Nabi dan menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Yang kedua, penegakan hukum Islam. Menegakkan yang mana ini itu menegakkan syariat Islam dan melawan mereka yang ingin kembali ke tradisi jahiliyah. Yang ketiga, perang Riddah. Perang Riddah ini memimpin perang melawan suku-suku yang murtad dan ingin melepaskan diri mereka dari kekuasaan Islam. Nah, yang selanjutnya, pengumpulan dan pencatatan Al-Quran. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dan mencatat dalam mushaf. Nah, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini diwarnai dengan ketegasan dan keberanian beliau dalam menghadapi berbagai tantangan. Kesetiaan dan komitmen Abu Bakar juga teguh terhadap ajaran Islam dan kemampuan luar biasanya dalam menyatukan umat Islam. Oke, yang selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, Umar bin Khattab sendiri dikenal sebagai khalifah yang tegas, adil, dan visioner. Nah, di bawah kepemimpinannya Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang pertama ada ekspansi wilayah. Jadi Umar bin Khattab ini itu memimpin penaklukan wilayah Islam yang luas, termasuk Mesir, Suriah, Persia, dan Afrika Utara. Yang kedua, pemerintahan terpusat. Jadi Umar bin Khattab ini itu membangun pemerintahan yang terpusat, semuanya terpusat dan efisien dengan sistem administrasi yang tertata rapi. Yang ketiga, hukum Islam. Nah, beliau meletakkan dasar-dasar sistem hukum Islam itu termasuk zakat, hukum keluarga, dan hukum pidana. Selanjutnya ada kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai kebijakan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur dan jaminan sosial. Nah, kepemimpinan Umar bin Khattab ini diwarnai dengan ketegasan dan keadilan beliau dalam menegakkan hukum Islam. Visi dan strategi beliau yang matang dalam memimpin ekspansi wilayah Islam dan kepedulian beliau itu terhadap kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang nomor satu. Kayak yang selanjutnya, kita masuk ke Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 645 Masehi. Nah, Utsman bin Affan ini memimpin di masa kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Beliau itu dikenal dengan beberapa pencapaiannya. Yang pertama ada kemakmuran ekonomi. Jadi beliau itu meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan kebijakan yang tepat seperti perdagangan dan perpajakan. Yang kedua ada mushaf Al-Quran. Membanyak mushaf Al-Quran dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah. Jadi mushaf Al-Quran itu diperbanyak dalam mendistribusikannya dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam untuk memudahkan umat itu dalam mempelajari Al-Quran. Yang ketiga ada Majelis Syuro. Jadi
Utsman bin Affan ini membentuk Dewan Musyawarah, yaitu Majelis Syura, untuk membantu pengambilan keputusan dan menampung aspirasi dari para rakyat. Yang terakhir ada gejolak politik. Nah, beliau ini itu menghadapi gejolak politik menjelang akhir masa pemerintahannya yang berujung pada peristiwa pembunuhannya. Oke, lanjut ke kepemimpinan Utsman bin Affan ini diwarnai dengan kebijakan ekonomi beliau yang sangat cerdas dan membawa kemakmuran bagi rakyat pada zamannya, dan kepedulian terhadap penyebaran dan pemahaman Al-Quran, dan yang terakhir upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan atau dalam politik. Nah, yang terakhir kita masuk pada Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 666 sampai 661 Masehi. Nah, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini diwarnai dengan perpecahan internal umat Islam, yaitu fitnah. Beliau itu fokus pada beberapa hal. Yang pertama, keadilan dan persamaan. Beliau ini berusaha menegakkan keadilan dan persamaan di antara umat Islam, terlepas dari latar belakang mereka. Selanjutnya ada reformasi pemerintahan. Beliau ini melakukan reformasi pemerintahan dan ekonomi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada gugur syahid, yaitu gugur. Dan masih banyak capaian-capaian dari 4 Khulafaur Rasyidin, tapi mungkin cukup sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sampai sini saya yang bisa ringkas. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.